yang terlanjur jadi anggota PWI Laskar Setan keluar? Ya bisa jadi terlanjur karena nggak tahu. Betul, betul. Kiai-kiai yang terlanjur jadi pengurus PWI Laskar Setan keluar. Setuju tidak? Setuju. Setuju tidak? Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena labelisasi terhadap perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah atau PWILS dengan sebutan Laskar Setan maupun Laskar Iblis sedang menjadi sorotan publik. Polemik ini bukan sekadar gesekan verbal, melainkan membuka bab baru dalam ketegangan relasi antara organisasi keagamaan baru dengan kelompok lama yang memiliki basis historis, khususnya sebagian tokoh Ba'alawi dan para muhibin mereka. PWILS berdiri dengan visi melestarikan ajaran Wali Songo, memperkuat corak keislaman Nusantara, serta menjaga persatuan umat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Organisasi ini mengusung misi membentengi umat dari paham yang dianggap menyimpang, termasuk dalam hal klaim genealogis yang kerap dihubungkan dengan status sosial keagamaan. Dalam perjalanannya, PWILS juga tampil sebagai penyeimbang wacana, khususnya dalam menanggapi isu sensitif tentang nasab Ba'alawi. Misi inilah yang memunculkan pro dan kontra. Sebagian melihat PWILS sebagai organisasi yang mengembalikan semangat dakwah Wali Songo yang egaliter, berbasis amal dan akhlak, bukan garis keturunan. Namun di sisi lain, sejumlah tokoh Ba'alawi merasa terusik sebab narasi PWILS dianggap meruntuhkan legitimasi yang selama ini dijaga melalui tradisi genealogis. Konflik memuncak ketika beberapa tokoh publik menggunakan panggung ceramah untuk memberi label kasar terhadap PWILS. Sebagai contoh, Muhammad Rizik Syihab pernah menyebut PWILS sebagai Laskar Setan, sebuah istilah yang segera bergulir di kalangan muhibin. Tidak berhenti di situ, seorang kiai bernama Tohawi dalam sebuah acara Maulid Nabi di Tegal, Jawa Tengah, mengulang gaya provokatif itu dengan menyebut PWILS sebagai Laskar Iblis. Labelisasi ini memicu reaksi keras. Jamaah yang hadir bahkan meminta sang kiai turun dari panggung. Fenomena ini menunjukkan adanya titik jenuh umat terhadap dakwah yang lebih mengedepankan stigma dibanding substansi. Sebagai kritik, penting ditegaskan, menyebut organisasi keagamaan yang sah sebagai iblis atau setan bukanlah kritik, melainkan stigmatisasi. Kritik harusnya berdasar data, disampaikan dengan adab, dan bertujuan memperbaiki. Labelisasi kasar justru memperkeruh suasana, mencederai marwah dakwah, serta menyalakan api polarisasi di tengah masyarakat. Kritik terhadap klaim nasab Ba'alawi misalnya memang sudah lama muncul. Pada 2023, Imaduddin Usman dalam tesisnya mempertanyakan keabsahan klaim genealogis Ba'alawi dengan membandingkan manuskrip sejarah dan literatur nasab. Peneliti seperti Ahmad Muhajir dan Afra Alatas di ISEAS pun menegaskan bahwa catatan genealogis Ba'alawi memiliki kelemahan dokumenter. ISEAS, The Debate on the Ba'alawi Lineage in Indonesia 2023, namun serangan verbal dengan label setan atau iblis jelas tidak menyinggung substansi kritik, hanya memindahkan perdebatan ilmiah ke ranah emosional. Dalam perspektif hukum Indonesia, ucapan provokatif semacam ini bisa masuk ke ranah pencemaran nama baik. Pasal 310 dan 311 KUHP mengatur penghinaan yang menyerang kehormatan seseorang atau sekelompok. Sementara itu pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE menjerat penghinaan melalui media elektronik. Penting dicatat, ketentuan ini termasuk delik aduan, artinya proses hukum hanya bisa berjalan jika pihak yang dirugikan melapor. Dengan kata lain, PWILS memiliki hak hukum untuk melaporkan pihak-pihak yang melabelinya secara menghina. Namun hingga kini, organisasi ini tampaknya memilih jalur diam atau klarifikasi internal, bukan konfrontasi hukum. Bisa jadi mereka menilai provokasi semacam ini tidak sebanding untuk dibawa ke meja pengadilan. Pertama, polarisasi umat. Jika istilah Laskar Setan atau Laskar Iblis terus diulang, akan tercipta jurang pemisah antara pendukung PWILS dengan kelompok Ba'alawi tradisional. Polarisasi ini berbahaya, sebab isu keagamaan di Indonesia sangat mudah memicu konflik horizontal. Kedua, kerusakan reputasi organisasi. Anggota PWILS yang notabene muslim taat akan merasa dicederai martabatnya. Label iblis bukan hanya tuduhan, melainkan simbol pengucilan. Ketiga, terhambatnya diskursus ilmiah.
Kritik terhadap nasab Ba'alawi mestinya dibahas dalam forum akademik atau ilmiah, bukan lewat ejekan. Jika ruang publik dipenuhi dengan stigma, maka keberanian untuk berdiskusi kritis akan menyempit. Keempat, potensi konflik hukum. Jika PWILS suatu saat memutuskan menempuh jalur hukum, maka penceramah atau tokoh publik yang gemar memberi label bisa terjerat pasal pidana. Fenomena ini pernah terjadi dalam kasus pencemaran nama baik yang viral di media sosial, di mana pengadilan memutus bersalah pelaku penghinaan walau hanya berupa ejekan. Kelima, erosi adab dakwah. Dakwah sejatinya mengajak dengan hikmah bukan dengan label setan. Jika model dakwah semacam ini dibiarkan, umat bisa kehilangan teladan tentang bagaimana Islam sebenarnya mengajarkan etika berbicara. Fenomena labelisasi terhadap PWILS adalah contoh nyata bagaimana perbedaan pandangan bisa berubah menjadi fitnah jika tidak dikelola dengan adab dan data. Kritik sah, bahkan penting untuk menjaga keseimbangan wacana. Namun, kritik harus diarahkan pada ide, bukan penghinaan pada identitas. Di bagian kedua, kita akan membahas solusi, bagaimana seharusnya kritik disampaikan, apa peran hukum, serta langkah-langkah strategis agar perdebatan ini bisa menjadi diskursus yang sehat, bukan bara api perpecahan. Setelah kita memahami kronologi, fenomena, serta potensi bahaya dari labelisasi PWILS sebagai laskar setan atau laskar iblis, kini kita perlu beranjak pada pertanyaan penting. Bagaimana menyikapi persoalan ini dengan bijaksana? Bagaimana cara mengubah konflik menjadi dialog, stigma menjadi kritik konstruktif, dan provokasi menjadi pelajaran berharga? Sikap bijaksana yang seharusnya. Pertama, adab dalam berdakwah. Rasulullah SAW selalu mengajarkan kelembutan dalam menyampaikan kebenaran. Kritik yang disampaikan dengan kata-kata merendahkan hanya akan menambah jarak. Sebaliknya, jika perbedaan disampaikan dengan hikmah, insya Allah umat akan tercerahkan. Dalam konteks ini, para tokoh agama seharusnya menghindari istilah iblis atau setan ketika mengomentari organisasi lain. Kedua, PWILS sendiri juga harus konsisten dengan narasi ilmiah. Jika misi mereka meluruskan ajaran Wali Songo dan membentengi umat dari doktrin yang keliru, maka langkah yang tepat adalah terus menyajikan data sejarah, manuskrip, dan analisis ilmiah. Dengan cara itu, lawan argumen tidak bisa hanya dijawab dengan emosi, tetapi harus ditanggapi dengan basis keilmuan. Peran dialog ilmiah. Debat mengenai nasab Ba'alawi adalah contoh klasik perbedaan tafsir sejarah. Sebagian pihak berpegang teguh pada dokumen genealogi Rabitoh Alawiyah, sementara pihak lain merujuk pada kritik akademik seperti tesis Imaduddin Usman atau riset Ahmad Muhajir dan Afra Alatas 2023. Jalan keluarnya bukan dengan saling melabeli, tetapi dengan membuka ruang diskusi akademik. Beberapa langkah yang dapat ditempuh. 1. Forum terbuka. Dialog ilmiah yang menghadirkan sejarawan, ulama, dan akademisi lintas kubu. 2. Kajian manuskrip, menguji ulang catatan nasab, menimbang sanad, dan membandingkan dengan literatur Arab klasik dan dokumen lokal Nusantara. 3. Pendidikan publik, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa klaim genealogis bukanlah tolok ukur utama keislaman. Yang lebih penting adalah akhlak dan amal. Analisis hukum dan regulasi. Seperti dibahas dalam bagian pertama, hukum Indonesia menyediakan jalur penyelesaian melalui pasal pencemaran nama baik. Namun pelaporan bukan satu-satunya jalan. Ada baiknya PWILS memilih pendekatan proporsional. Jika provokasi sudah menimbulkan kerugian serius, jalur hukum bisa ditempuh. Jika hanya berupa ejekan publik, maka klarifikasi, konferensi pers, atau debat terbuka lebih mendidik umat. Lebih dari itu, pemerintah dan DPR perlu memperjelas batas antara kritik dan penghinaan. Pasal 27A UU ITE sering dikritik karena multitafsir. ICJR, Institute for Criminal Justice Reform, dalam laporan 2025 menegaskan bahwa pasal penghinaan sering disalahgunakan untuk membungkam kritik. ICJR 2025. Oleh karena itu, revisi atau pedoman implementasi perlu ditegaskan. Kritik berbasis data harus dilindungi, sementara fitnah dan labelisasi merendahkan harus dicegah. Solusi jangka panjang. 1. Literasi keagamaan. Masyarakat harus diajari membedakan antara kritik ilmiah dengan fitnah. Kajian sejarah Islam di Indonesia harus ditingkatkan, bukan sekedar hafalan tetapi analisis kritis. 2. Etika dakwah digital. Banyak provokasi muncul dari media sosial, maka dai dan penceramah perlu dilatih literasi digital agar tidak mudah mengeluarkan kata-kata yang berpotensi jadi bukti pidana. 3.
Penguatan identitas Islam Nusantara. Jika PWILS ingin diterima luas, mereka perlu menegaskan identitas Islam Nusantara yang toleran, ramah, dan egaliter. Hal ini sejalan dengan spirit Wali Songo yang berdakwah tanpa kekerasan. 4. Rekonsiliasi simbolik. Akan lebih indah jika tokoh Ba'alawi dan PWILS duduk satu meja, menegaskan bahwa perbedaan dalam sejarah tidak boleh merusak ukhuwah Islamiyah. Refleksi sosial. Fenomena labelisasi ini membuka mata kita bahwa umat Islam Indonesia sedang diuji kedewasaannya. Umat tidak boleh larut dalam provokasi. Sejarah menunjukkan perpecahan selalu dimulai dari kata-kata. Dari sekedar ejekan bisa menjadi fitnah dan akhirnya berujung konflik fisik. Jangan sampai umat Islam hari ini mengulangi kesalahan serupa. Kesimpulan, labelisasi PWILS sebagai laskar setan atau laskar iblis jelas bukan kritik, melainkan bentuk stigmatisasi yang berbahaya. Jika dibiarkan, ia bisa merusak reputasi organisasi, memicu polarisasi, dan menutup ruang dialog ilmiah. Sebaliknya, jika perbedaan pandangan ini dikelola dengan adab, hukum, dan dialog ilmiah, maka justru bisa menjadi momentum besar bagi umat Islam Indonesia untuk lebih dewasa. PWILS harus memperkuat basis ilmiah dakwahnya, tokoh Ba'alawi harus menghindari provokasi, negara harus memperjelas regulasi agar kritik tidak dimatikan, tetapi fitnah juga tidak dibiarkan. Pada akhirnya, yang lebih penting dari sekedar siapa yang benar dalam klaim sejarah adalah bagaimana umat Islam Indonesia bisa tetap bersatu, menjaga ukhuwah, dan menghadirkan dakwah yang penuh ramah. Mari kita renungkan, adakah manfaat dari saling memberi label iblis sementara kita sama-sama mengaku sebagai pengikut Rasulullah? Bukankah lebih mulia jika energi kita diarahkan untuk membangun umat, memperkuat persaudaraan, dan menghadirkan dakwah yang penuh rahmat? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.